Doa siswa yang paling mustajab adalah ketika dia mendoakan orang, gurunya, temannya, dan doa itu tidak dihadiri oleh mereka. Jadi sampai nek kepingin dongane mustajab, banyak doakan orang lain yang orang lain itu tidak mengetahuinya. Kata Rasulullah, ketika ada saudara muslim kita mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, maka doa itu mustajab. Maka kalau sebenarnya begini, kalau kita mendoakan orang lain, sebenarnya kita tidak hanya mendoakan orang lain, maka doa itu pasti kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum, maka perbanyak doa kepada orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita. Bagaimana menilai seseorang itu bisa dipercaya atau tidak, bisa diberi amanah atau tidak? Itu kalau dalam sekolah bisnis yang saya geluti, untuk menjadi seorang business owner, pemilik perusahaan, ini tahu wajah-wajah orang yang suka nipu atau tidak. Kenapa saya nggak kasih modal? Kepercayaan kamu terhadap saya apa? Dari mana kepercayaan itu? Satu, dari keseharian kita, dia tahu dia aktivitasnya di mana, perilakunya dengan siapa, kemudian temannya siapa, gurunya siapa, buku apa yang dia baca, itu nanti akan mengetahui ini orang bisa dipercaya atau tidak. Kalau buku-buku yang dibaca baik, pasti pemikirannya baik, hatinya baik, bisa dipercaya. Kemudian gurunya siapa, guru ngajinya siapa, guru sekolahnya siapa. Setelah itu lingkungannya siapa. Bapak Ali Rodi yang kami takzimkan, Bapak Ibu guru yang kami selalu harapkan doanya, ada Pak Dwi, Pak Adi, Bu Tin, Bu Eni, Bu Zumaroh, terus Inter Malih, semua Bu Buntari dan semua guru-guru baik yang saya kenal ataupun yang belum saya kenal, adik-adikku sekalian. Hari ini adalah hari Jumat di mana doa kita, ada satu waktu di hari Jumat yang doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang hari ini ingin nanti masa depannya cerah, hidupnya sukses, katakan saya enggak mendengarkan. Sekali lagi, yang ingin hidupnya kaya raya, sukses, bahagia, katakan saya. Yang ingin jodohnya nanti jodoh yang berkah, yang penuh cinta dan kasih sayang, katakan saya. Yang tidak mengatakan saya, semoga bojone merongos. Adik-adikku sekalian, sebelum kita mulai, coba yang punya tangan, tangannya diangkat. Yang punya tangan, tangannya diangkat. Letakkan di pundak sebelah kanan temannya. Sebelah kanan temannya, tepuk perlahan-lahan dan tirukan saya. Temanku yang baik hati, saya doakan semoga masa depanmu cerah, penuh keindahan, bahagia dunia akhirat. Semoga bisa naik haji, punya jodoh yang gemati. Tapi ingat, nanti ketika Ustadz Toha ngendikan, jangan rame sendiri, dengarkan baik-baik. Kalau kamu bicara sendiri, tak doakan jodohmu merongos, hidupmu miskin. Balik ke tangan kiri, tangan kirinya diangkat, tepuk sebelah kiri temannya. Terima kasih, matur thank you, telah didoakan. Begitu juga aku doakan hidupmu bahagia, jodohmu kaya raya, penuh dengan keberkahan. Tapi ingat, nanti saat ada mauidhah, jangan ramai sendiri. Kalau kamu ramai sendiri, jodohmu lebih merongos, lebih miskin. Tepuk tangan untuk semuanya. Adik-adikku sekalian,
pada tahun 1953. Sampai hari ini di dunia ini ada gunung yang tertinggi di perbatasan Tibet dan Nepal, yaitu Gunung Himalaya. Puncaknya namanya Everest. Bertahun-tahun mulai 1919 banyak orang ingin mencapai puncak Everest ini. Tapi Everest bisa ditaklukkan tahun 1953 oleh seseorang yang berkebangsaan Selandia Baru yang bernama Sir Edmund Hillary. Tahun 1953 dunia ini dihentakkan, dikabarkan bahwa ada seseorang yang bernama Edmund Hillary telah menaklukkan puncak Gunung Everest, puncak Himalaya. Semua wartawan datang, kerajaan Inggris datang, semua media meliput. Sehingga saking bangganya Edmund Hillary ini diberi gelar kebangsaan yang bernama Sir Edmund Hillary. Tapi ada seorang wartawan yang mengetahui ketika turun dari gunung, itu di belakangnya ini ada orang yang membawa jaket tebal, membawa tas ransel yang besar, mengiringi di belakangnya, cuma agak jauh. Semua wartawan bertanya, bagaimana kamu bisa mencapai puncak Everest? Semua bertanya. Tapi wartawan satu ini melihat siapa orang itu yang mendampingi, yang terus mengawal Edmund Hillary. Orang ini bernama Tenzin Norgay. Dikejar oleh wartawan ini, tidak ada yang mewawancara kecuali satu wartawan ini. Bapak namanya siapa? Tenzin Norgay. Saya lihat tadi Bapak dari atas bersama Edmund Hillary. Benar. Bapak siapa? Saya ini pemandu, orang yang ingin naik gunung. Jadi ketika Edmund Hillary menyampaikan mimpinya bahwa mimpi terbesar saya adalah menaklukkan Everest, maka saya dimintai tolong untuk bagaimana mengantarkan dia, Edmund Hillary, mencapai puncak. Sehingga terus saya belajar, saya terus menguji coba, saya naik terus sampai saya betul-betul tahu jalan menuju Everest. Akhirnya tak kabari Edmund Hillary, kalau kamu ingin mencapai puncak maka ikutlah saya. Berarti dia terus mengikuti saya sampai satu langkah menuju puncak. Kemudian ketika mencapai satu langkah, sebelum satu langkah ini saya katakan, Edmund Hillary, saatnya kamu yang naik. Jadi Edmund Hillary inilah orang yang pertama naik. Kata wartawan ini begini, Pak Tenzin Norgay, kenapa tidak Bapak saja yang naik? Sehingga Bapak menjadi orang terkenal yang bisa menaklukkan Gunung Everest. Kenapa harus menunggu Edmund Hillary? Apa jawab Tenzin Norgay? Kak, itu bukan mimpi saya. Mimpi saya adalah mengantarkan orang yang ingin menaklukkan Everest. Adik-adikku sekalian, di sini di hadapan kita ini ada Bapak Ibu guru yang selalu mengajarkan kita bagaimana tentang menaklukkan kehidupan, bagaimana kita hidup dengan masa depan yang cerah. Karena kemarin ada yang mengatakan seperti ini, kalau yang paling pinter itu yang paling sukses, pasti bu guru, pak guru yang paling sukses. Tapi kenapa di antara bapak ibu guru yang dari dulu ngajar sampai hari ini kehidupannya seperti itu? Ngapunten, mereka tidak bermimpi untuk menjadi orang-orang yang terkenal, bermimpi untuk menjadi orang hebat. Mimpi mereka adalah mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang hebat. Mari kita baca Fatihah untuk guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, terutama untuk Bapak Zaidin Gunarwo. Mari kita bacakan Fatihah, semoga beliau amal baiknya, beliau adalah guru kami yang kemarin meninggalkan kami. Mari kita bacakan Fatihah, semoga apa yang beliau perjuangkan untuk mendidik kita senantiasa Allah meridhoinya, mengampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wal hadil jamil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa habati sahabat wa nafusun la ruhi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu guru kita, Allahumma shalli ala Muhammad. Tenzin Norgay tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang hebat. Tenzin Norgay hanya bermimpi mengantarkan orang-orang yang hebat. Bapak Ibu guru kita tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang yang kaya, terkenal. Mereka hanya bermimpi untuk mengantarkan anak-anak didiknya mencapai puncak kesuksesannya. Allahumma amin. Saya bisa sampai seperti ini tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu guru. Besok yang ngisi di sini satu angkatan saya, namanya Pak Basuki, itu juga satu angkatan saya di SMP Negeri 1 Balen. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Balen. Adik-adikku sekalian, ada 3 hal yang harus kita miliki untuk bisa mencapai kesuksesan. Kesuksesan itu ada 2. Izunyafnya kesuksesan yang angkat sirna, yaitu kesuksesan duniawi. Menjadi DPR itu sukses, tapi duniawi akan sirna. Menjadi gubernur itu kesuksesan duniawi akan sirna. 10 tahun dia sudah tidak jadi gubernur lagi. Presiden itu kesuksesan, tapi kesuksesan duniawi. Ada satu kesuksesan yang tidak akan pernah sirna, yaitu kesuksesan ukhrawi. Kesuksesan kita di akhirat, yaitu mencintai dan dicintai Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ada 3 hal. Apa yang kita persiapkan, anak-anakku, adik-adikku? Nanti yang lama tanya jawabnya ya. Yang pertama adalah iman atau keyakinan. Orang hidup itu harus punya keyakinan. Kalau kita mengistilahkan keyakinan, kalau dalam ilmu agama namanya iman. Iman itu keyakinan. Yakin bahwa kehidupan ini yang akan kita lewati ini kehidupan yang sangat mudah, bukan kehidupan yang sulit. Kehidupan yang akan datang itu kehidupan yang membahagiakan, bukan kehidupan yang menyusahkan. Kehidupan yang akan datang adalah kehidupan yang kita menangkan, bukan kehidupan yang kita dikalahkannya. Makanya afirmasi ini terus harus kita dengungkan. Adik-adikku sekalian, coba ikuti kata-kata saya untuk mengafirmasi bahwa kehidupan itu sangat mudah. Katakan, saya bahagia. Saya bahagia. Saya sukses. Saya sukses. Saya kaya. Saya kaya. Saya adalah murid yang terbaik. Saya adalah murid yang terbaik. Guru-guruku adalah guru yang terbaik. Sekolahku adalah sekolah yang terbaik. Ketika ini menjadi sebuah keyakinan kita, maka dengan kun jadi, maka jadilah. Maka kalian nanti tetap akan jadi orang-orang hebat, orang-orang bahagia. Allahumma amin. Jangan sampai kita tidak punya iman, tidak punya keyakinan. Tangi turu wis mikir ngene iki sampeyan aku dadi apa? Tangi turu wis mikir urip kok tambah angel. Dan ini yang mempengaruhi ternyata lingkungan kita, bapak ibu kita. Tangi turu, tangi melek, bapak wis ngomong, "Le, urip kok tambah angel kaya ngene, Le. Mbok sing dadi bocah bener gak roh urip tambah." Itu jangan didengarkan. Hidup itu semakin mudah. Hidup itu semakin mudah untuk ditaklukkan. Ngapunten anak-anakku, dulu untuk kita buat toko itu butuh modal paling sedikit 150 juta. 100 juta membangun, 50 juta ini isinya. Sekarang untuk punya toko cukup punya aplikasi sudah punya toko. Lebih mudah atau lebih sulit? Dulu untuk menjadi artis terkenal harus kenal dengan TV One, harus kenal dengan Ahmad Dhani, harus terkenal dulu baru bisa masuk TV. Sekarang untuk menjadi artis cuma terima nyuting, lebok ke YouTube, fanspage, cukup jadi artis. Tapi anehnya zaman ini, ngapunten adik-adikku, banyak orang melakukan hal yang sia-sia, menghasilkan eura, tapi koyo TikTok misalnya, jebret. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama adalah punya keyakinan. Ngapunten, ketika saya teringat guru-guru saya di SMP Negeri 1 Balen, saya teringat tahun 94-95
di lapangan ini ya, di sana juga ada lapangan. Di sana itu ada perpisahan SMP negeri saya ketika itu. Teman-teman seneng-seneng karena ada yang daftar ke SMA, ada yang daftar ke Aliyah. Saya sendiri ketika itu sudah daftar STM Siang. Ketika itu saya dipanggil oleh Pak Endi. Wali kelas saya itu Bu Susi, 2D sama 3D. Bu Susi 2D di ruangan sebelah sana, 3D di kelas ini. Pas ini dulu kelas 3D. Itu Bu Susilowati, wali kelas saya. Ketika itu saya menyendiri di sini. Saya ini mau kemana? Saat itulah ada bapak guru saya, namanya Pak Endi di sini ngelus-ngelus. Kamu mau kemana? STM Siang, Pak. Itu bukan kamu katanya. Lihat nilai agamamu itu baik. 9 semua, paling sedikit 8. Kok neng STM Siang? Temenmu siapa? Tak sebutkan temenku yang SMP yang nakal-nakal itu ini. Ini nanti teman-teman saya yang nakal yang dengarkan ini. Tapi demi Allah teman-teman saya yang nakal saat itu setiap ketemu saya pasti ngerangkul dan nangis, Pak. Umpama kue melok sekolah aku, paling nggawa buku sitok, buku pelajaran apa ya buku sitok kuwi dikek ning desake. Terus naik truk saat itu. Tapi Pak Endi mengatakan, kalau bisa kamu nggak usah ikut teman-temanmu. Lah gimana, Pak? Kamu mondok saja. Kamu mondok. Saya pulang ketika itu habis perpisahan saya pulang. Saya ingat betul perpisahan anak-anak itu dicoret-coreti tapi nggak di sini, di Perapatan Balen. Itu ada Pak Anwar lewat di kampleng itu. Dulu guru ngampleng murid ning Perapatan biasa, haibahnya luar biasa, wibawanya luar biasa, lari semua, nggak usah Satpol PP, nggak usah polisi. Pak Anwar ning Perapatan korak karet, Pak. Saya ketika itu nggak berani coret-coret, pulang matur sama bapak ibu mbok, saya sama pak guru disuruh mondok. Saya nggak boleh sekolah STM. Kenapa? Nanti bukunya satu, mlebu sak kuwi terus bukunya. Tapi ternyata ada yang jurusannya mekanik sampai hari ini nggak punya bengkel. Temen saya ada yang jurusannya mobil, alat-alat ringan mobil sampai hari ini juga nggak punya mobil, nggak punya bengkel. Dolanannya tambah mano, Pak. Punya keyakinan yang kuat. Ini yang kita sebut dengan yang namanya iman. Betul, 20 tahun kami nggak pernah bertemu dengan teman-teman SMP. Saya di Gulowentah di pondok pesantren. Pertama kali saya ngisi tausiah, ketemu sama teman SMP, itu teman saya yang namanya Zainal Abidin Kabunan. Itu nangis, ngerangkul. Kowe tuh kae, iya, zaman SMP rodok beling saiki kok dadi kiai kowe. Karena apa? Inilah pentingnya Bapak Ibu guru. Mereka adalah Tenzinurge yang mengimpikan semua muridnya sukses. Dengan keikhlasan dan doa ini mengantarkan kita semua nanti menjadi anak-anak yang bahagia dan sukses. Allahumma. Yang pertama, siapkan iman, siapkan keyakinan. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki bagaimana kita sholat, kita puasa. 1, iman. Yang kedua, persiapkan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Tentang iman anak-anakku ada satu cerita. Ada satu cerita di mana ada seorang siswa di event kabupaten sampai provinsi, anak ini menjuarai lomba lari. Ketika perlombaan selesai, anak-anak ini ditanya oleh panitia. Ketika naik panggung ditanya, kamu tadi sebelum lomba lari kamu berdoa itu berdoa apa? Kamu pasti berdoa ingin menang ya? Jawab anak ini, tidak. Aku tidak berdoa untuk menang. Lalu kamu berdoa untuk apa? Aku berdoa, ya Allah, kuatkan aku nanti ketika aku kalah. Ya Allah, kuatkan mentalku, kuatkan hatiku ketika nanti aku kalah. Adik-adikku sekalian, kadang-kadang hidup itu tidak seperti apa yang kita impikan, tidak seperti apa yang kita cita-citakan. Maka saat itulah kehadiran iman, keyakinan sangat dibutuhkan bahwa kita boleh gagal, tapi kita tidak boleh kalah. Artinya kita punya keyakinan bahwa Allah akan selalu menolong kita dalam setiap kegagalan dan kesedihan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. 1, iman. 2 adalah ilmu. Anak-anakku sekalian, adik-adikku, kita hidup ini butuh yang namanya ilmu.
Ilmu umum penting. Kata siapa ilmu umum tidak penting? Ilmu dunia penting. Tapi kadang-kadang yang kita geluti tidak seperti yang dikehendaki Allah. Teman saya ini, dia itu sekolahnya farmasi, dia ahli obat. Tentang vaksin, tentang obat, saya tanya dia. Tapi ternyata suksesnya tidak dari farmasi. Suksesnya dari YouTube dan dari fanspage. Dari YouTube dan dari fanspage gajinya besar. Saya punya teman sarjana dakwah komunikasi Islam, keren, tapi dia nggak dakwah, dia hanya sering buatkan saya tema. Sekarang dia sering usung-usung pite. Ternyata kesuksesannya lewat bisnis ayam. Itulah hidup. Kadang kita ingin ke barat, tapi Allah mentakdirkan ke timur. Apapun itu, yang penting kita punya ilmunya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin menguasai dunia, menggenggam dunia, maka harus punya ilmu, namanya ilmu dunia. Kalau kita tidak mempunyai ilmu dunia, tidak menguasai ilmu dunia, maka kita akan menjadi buruh. Buruh ngerti? Buruh, awak lebur ora weruh. Cara wong Jawa buruh, awak lebur ora roh. Mergawe katok tapi gajinya kecil. Makanya kerja itu ada 3. Satu, ada kerja keras. Kalau dengan kerja keras orang bisa jadi kaya dan sukses, maka tukang becak pasti yang paling kaya. Wong sing buruh macul pasti paling kaya. Karena apa? Dia yang paling banyak tenaganya dikeluarkan. Yang kedua, ada kerja cerdas. Apa kerja cerdas? Orang yang kerja dengan pikirannya. Tapi tidak semua orang cerdas bisa kaya, bisa sukses. Seperti bapak ibu guru ngapunten, ono sing kawit nyukuan sampai pegawai negeri cek tumpakane sepeda motor terus karena nggak mau korupsi. Mereka kerja cerdas tapi mulia. Lah ada orang yang ketiga namanya kerja ikhlas, kerja beruntung. Siapa mereka? Mereka tidak mikirkan pekerjaan, tapi pekerjaan disediakan oleh Allah. Lah saya harapkan adik-adik nanti punya yang kedua dan ketiga, yaitu di samping kerja cerdas juga punya kerja ikhlas. 3 hal, iman, ilmu, dan amal. Amal itu apa? Action kita. Ngapunten. Akhir-akhir ini karena memang pandemi 2 tahun Pak Ali Rodi, kita itu prihatin kemunduran anak-anak bangsa. Ini mundur sampai 5-10 tahun. Padahal gak sekolah hanya 1 tahun, tapi kemundurannya 10 tahun. Mereka disibukkan dengan gadget, mereka disibukkan dengan HP, sehingga mereka lupa muasyarah. Bagaimana cara bergaul, bagaimana cara menyapa, bagaimana cara mendengarkan, bagaimana cara menghargai, mereka lupa itu. Maka ini tanggung jawab kita. Makanya untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat itu kita butuh amal, action. Tidak hanya mengerti tentang ilmu, tidak hanya kerja keras, tapi juga ada action, ada amal. Kita nggak boleh batin. Sholat itu batin nggak boleh, harus ada amal, rukun fi'li. Ada takbiratul ikhram, ada ruku, ada sujud, itu amal. Kalau duniawi ya ada pekerjaan real yang kita kerjakan. Apalagi tantangan kita ke depan, menurut Mas Kofik ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, beli kaplingan tanah itu tidak real, tapi pakai NFT. Mbah NFT ku apa? Kemarin ada anak yang namanya Ghazali, itu hanya jual foto selfie itu 13 miliar, tapi di NFT. Rumah sakit ada, rumah sakit yang NFT. 15 tahun ke depan mungkin kita cukup pakai kacamata yang besar, kita bisa melihat dunia ini. Kita ingin pergi ke Singapura, nggak usah naik pesawat, cukup kita pakai kacamata, pakai pelindung badan, dipetek, kita seperti sudah real ada di Singapura. Itu ke depan. Nah, saran saya untuk adik-adikku ke depan, perbanyak iman. Kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia ilusi. Maka kerjakanlah sesuatu yang nyata. Apa itu nyata? Dunia dan akhirat itu nyata. Perbanyak amal, perbanyak ibadah, insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah. Allahumma. 3 hal pembuka ini, mungkin ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan untuk MC menjadi moderator. Monggo. Bagaimana menilai seseorang itu bisa dipercaya atau tidak? Bisa diberi amanah atau tidak? Itu kalau dalam sekolah bisnis yang saya geluti, untuk menjadi seorang business owner, pemilik perusahaan, ini tahu wajah-wajah orang yang suka nipu atau tidak.
Kenapa saya nggak kasih modal? Kepercayaan kamu terhadap saya apa? Dari mana kepercayaan itu? Satu, dari keseharian kita, dia tahu dia aktivitasnya di mana, perilakunya dengan siapa, kemudian temannya siapa, gurunya siapa, buku apa yang dia baca, itu nanti akan mengetahui ini orang bisa dipercaya atau tidak. Kalau buku-buku yang dibaca baik, pasti pemikirannya baik, hatinya baik, bisa dipercaya. Kemudian gurunya siapa, guru ngajinya siapa, guru sekolahnya siapa. Setelah itu lingkungannya siapa. Makanya dulu ada cerita, Mbak Dinda, teh botol sosro. Teh botol sosro ini ada 3, pabriknya sama, bahannya sama, botolnya sama, kemasannya sama. Dikirim dengan kendaraan yang sama. Dikirim kemana? Ke 3 tempat. Satu ke toko retail, toko-toko kelontong, dijual 3.000. Kemudian yang satu dikirim ke supermarket, ditaruh di kulkas, ditaruh di freezer, sekali ambil sudah dingin, dibeli dengan harga 7.000, dijual 7.000. Yang ketiga, teh botol sosro ini dikirim ke hotel-hotel mewah, bintang 5. Teh botol sosro ini tidak ditampakkan mereknya, tidak ditampakkan produknya, tidak ditaruh, tapi dia ditaruh ruangan khusus, dijual ketika ada yang pesan, ditaruh di gelas, kemudian dikasih es, diantar ke kamar-kamar, harganya 70.000. Apa yang menyebabkan? Produknya sama, mereknya sama, bahannya sama, truk yang ngantar sama, tapi harganya bisa berbeda, 3.000, 7.000, dan 70.000, karena lingkungannya. Maka Anda bisa mengetahui seseorang bagaimana dia dipercaya, lihat siapa gurunya, teman-teman lingkungannya siapa, dan apa bacaannya. Yang kedua, ada orang punya ilman, punya keimanan, punya ilmu, ilmunya banyak, tapi dia tidak punya amal. Itu namanya bukan orang yang beriman, tapi orang yang putus asa. Orang seperti ini nanti sukanya ngayal, takhayul, ngene. Dia selalu membayangkan sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan. Makanya Mbak siapa namanya? Deni. Zani. Oh, Jani. Jani itu bahasa Arab, artinya orang yang melukai. Lengkapnya siapa lengkapnya? Lumintang. Oh, Lumintang Jani. Semoga Jani ini tidak bahasa Arab. Semoga Jani ini bahasa Jawa gabungan bapak dan ibunya. Bapaknya namanya Jailani disebut Ja, ibunya namanya Sulaini disingkat Ni. Jadi Jani. Semoga tidak bahasa Arab. Mbak Jani, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti tapi khayalan. Lebih baik kamu praktek sebisanya daripada kamu menghayalkan sesuatu yang tidak pernah kamu praktekkan. Ilmu dan iman itu harus bersamaan dengan amal. Monggo selanjutnya. Doorpass-nya langsung sekarang. Monggo Bu Guntari. Nggih, niki langsung dapat doorpass. Monggo dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najidah Farahatun Aileen dari kelas 3. Nggih. Saya mau bertanya Pak Kiai Nggih. tentang bagaimana cara mempertahankan iman yang terus bergoyang. Bagaimana mempertahankan Iman yang terus bergoyang. iman agar tidak Yang terus bergoyang. Apakah iman bisa bergoyang? Iki guru bahasa Indonesia Bu Eni nggih. Iman itu naik turun, Nduk, bukan bergoyang-goyang. Kalau bergoyang itu inul daratista. Kalau iman itu naik turun. Enggak apa-apa. Dulu saya kelas 1C itu yang ngajar bahasa Indonesia Bu Eni. Disuruh buat kata, saya memilih kata wereng. Terus saya sering dipanggil wereng sama beliau, enggak apa-apa. Bahasa Indonesia saya nilainya paling besar 7, jadi enggak pernah 8, 7 terus. Entah karena sentimen atau apa Bu Eni saat itu. Tapi alhamdulillah berkat beliau, saya sering nulis buku. Alhamdulillah insya Allah 3 buku yang sudah terbit 2, yang 1 dalam proses.
Kemudian yang terakhir ini, alhamdulillah kami ngarang metodologi pembelajaran cara cepat belajar Quran untuk anak-anak usia SMP ke bawah. Karena keprihatinan kami kemunduran anak-anak yang pegang HP ini, sehingga anak-anak SMP ini banyak yang tidak bisa baca Quran. Makanya kami buat metode Pak Ali Rodin, namanya metode Al-Abror. Metode Al-Abror ini belajar Al-Quran semudah tersenyum. Jadi kalau bisa senyum berarti bisa baca Quran. Kalau kamu bisa senyum berarti bisa baca Quran. Karena saking mudahnya, insya Allah. Nduk, naik turun, bukan bergoyang. Bagaimana agar iman ini naik terus? Iman yang naik terus ini hanya imannya para nabi dan para rasul. Ada iman yang standar, tidak naik, tidak turun, namanya imannya malaikat. Kalau imannya manusia sekelas ustadz pun, kiai pun, itu bisa naik, bisa juga. Tapi ada panduannya, bagaimana agar iman kita ini standar dan naik, tidak boleh turun. Maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Seringlah kita menghadiri majelis ilmu yang di situ ada wasiat bis sabri, wasiat bit taqwa. Jadi ada ngajinya teman-teman yang baik, lingkungan dan kajian. Terus ikuti ngaji, ojo sampai mokel sampai mati. Monggo langsung dikasih dospes. Nanti yang enggak keduman dospes tak kasih sendiri, enggak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Holimatun Nailin dari kelas 7B. 7B. 7D. D. Saya mau tanya, apa arti dari Lauhul Mahfud? Apa arti dari Lauhil Mahfud? Lauh itu papan, mahfud itu yang dijaga. Artinya Lauh Mahfud itu papan yang terjaga. Jadi sebelum Allah menciptakan dunia seisinya, sebelum menciptakan kita, Allah sudah menciptakan yang namanya Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu semua mencatat kejadian mulai zaman azali sampai zaman akhir. Kita nanti masuk surga neraka sudah tercatat di Lauh Mahfud. Paham nggih? Lauh itu papan, mahfud itu yang dijaga, yang di situ pencatatan semua apa yang diciptakan Allah mulai ada sampai nanti kiamat, semua dicatat di dalam Lauh Mahfud. Itu amrun nubuwah, kita wajib mengimaninya tapi tidak wajib tahu detail bagaimana keadaan Lauh Mahfud itu. Iman itu amrun nubuwah. Monggo terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nabila Jaya Cornelia dari kelas 8C. Saya mau bertanya, bagaimana doa mustajab seorang pemimpin yang sukses? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa mustajab pemimpin dan siswa. Imam Nawawi radhiyallahu anhu, seandainya aku punya doa yang mustajab, maka aku akan memberikan doaku kepada seorang pemimpin, karena pemimpin ini punya banyak hajat yang untuk tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin itu digantungkan pada kemaslahatan. Doa pemimpin yang paling mustajab adalah doa pemimpin yang ikhlas untuk kesejahteraan rakyatnya. Doa siswa yang paling mustajab adalah ketika dia mendoakan orang, gurunya, temannya, dan doa itu tidak dihadiri oleh mereka. Jadi sampai nek kepingin dongane mustajab, banyak doakan orang lain yang orang lain itu tidak mengetahuinya. Kata Rasulullah, ketika ada saudara muslim kita mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, maka doa itu mustajab. Maka kalau sebenarnya begini, kalau kita mendoakan orang lain, sebenarnya kita tidak hanya mendoakan orang lain, maka doa itu pasti kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum, maka perbanyak doa kepada orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita. Monggo. Ini dospresnya 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis Ainur Rafiq dari kelas 9G. Saya ingin bertanya, bagaimana cara pergaulan yang baik menurut Islam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara pergaulan yang baik menurut Islam?
Wah, ini berat pertanyaan ini. Pergaulan yang terbaik, al-madrasatul ula itu keluarga, ibu. Pertama, pergaulan yang baik itu dimulai dari keluarga, ibu yang baik, bapak yang baik. Kemudian dari sini, dari generasi-generasi yang baik ini, kebaikan ini akan menular. Orang yang baik, lingkungannya akan menjadi baik. Dari lingkungan yang baik ini akan terjadi muasyarah, pergaulan dari teman-teman yang baik, circle pertemanan yang baik. Mas Mukhlis, nek sampeyan wong apik, koncone ning masjid, ning musola, ngaji sekolah, maka circle pergaulan itu akan dilingkungi oleh orang-orang yang baik. Sekali Anda keluar garis seret lingkungan atau teman circle pertemanannya setan, lingkaran setan, maka kita akan keluar dari lingkaran setan itu akan sulit, sampai tua sulit. Maka jaga pergaulan dimulai dari keluarga yang baik, lingkungan yang baik, dan pertemanan-pertemanan yang baik. Monggo dibagikan. Iki sing gede dhewe keuman hadiah gitu. Tapi nanti tak kasih door prize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Maju satu-satu ya. Saya Muhammad Rasyadi Adri Al-Fizar dari kelas 9C. Nggih. Monggo Mas. Izin bertanya Pak Kiai. Nggih. Bagaimana caranya menjadi orang sukses seperti Pak Kiai itu ya? Siapa tahu kelak nanti di antara kami bisa sukses seperti Pak Kiai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tak baleni, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Sama kemarin ada mahasiswa datang ke pondok, Pak Ustadz, enak yo wong kaya sampean. Penak piye Mas? Yo penak toh, duwe perusahaan banyak, orangnya jalan-jalan, uangnya jalan, punya pesantren, ngaji tiap hari. Tak kandani, kue pingin kaya aku, yo ganteni. Tapi gantine nggak sekarang, kapan? Mulai kecil, mulai lahir. Saya lahir normal, usia 2 tahun terkena polio. Nggak bisa jalan sampai 6 tahun, usia 7 tahun lagi berangkang, baru sekolah. Setiap sekolah ditutne konco-konco nek melaku. Siap nggak mentalmu seperti itu? Berarti pertama siapkan mental. Masuk SMP ini yang paling berat karena usia remaja. Mikirnya kuwi sok ben payu rabi apa ora. Makanya ketika Pak Sejen Gunarwo dulu, pas saya 92, 93, Pak Sejen Gunarwo itu orang yang ngajari gerak jalan, ngajar olahraga pertama kali. Nah, yang ngajari gerak jalan beliau. Alhamdulillah saya dapat syafaat. Syafaat itu pertolongan. Teman-teman gerak jalan, saya suruh diduduk sing nggo entan kono. Weh Cung, sampean wis gak usah malu gerak jalan. Ning kene wae ngapalo GBHN, Undang-Undang Pancasila, ngapalno menteri-menteri. Zaman biyen menteri biyen kon ngapalo. Saiki enggak. Siapkan mental. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Di samping siapkan mental, sampean punya mental yang kuat, punya keyakinan yang kuat, kamu punya mimpi yang kuat. Mimpi, kalau perlu catat mimpimu, diafirmasikan, ditulis. Kalau kamu ingin jadi jenderal, pasang foto-foto jenderal di kamarmu, tiap hari lihat. Maka kamu akan punya visi seperti dia. Lihat, ojo kok gambare artis sebuk pasang. Gambar jenderal kalau ingin jadi jenderal, gambar pengusaha sukses kalau ingin jadi pengusaha, gambar ulama kalau kamu ingin jadi ulama. Pandang terus, afirmasikan. Punya mental, punya keyakinan, dan doa. Doa ibu gurumu, doa ayah ibumu, doa mintai semua orang yang kamu ketemukan, doakan saya semoga saya bisa sukses menjadi ini. Insya Allah. Apa? Punya mental yang kuat, punya keyakinan yang kuat, siapkan ilmu, kemudian afirmasikan, doakan. Paham ya? Oke. Karena kamu pertanyaannya nggak dapat hadiah, tak kasih hadiah sendiri. Nah. Wah, ini kayak duit aja. Ini barang sing paling enak itu sing paling gurih. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Menyelah Pak Ustadz, Butin ini di sini. Oh, nggih Butin, monggo. Kebetulan saya ini adalah putra alumni juga siswa sini, dulu pemain voli, dan alhamdulillah sudah menghadap yang kuasa. Berarti anak yatim berarti.
Bapak Ustadz membantu anak ini termasuk mudah-mudahan Amin, amin, amin. Bismillah, bismillah. Mental yang kuat, keyakinan yang kuat, siapa ilmu yang banyak, doakan ya. Masih lagi nih. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang nunjuk gimana Bu ini? Satu laki-laki, satu perempuan. Pertama, pabrik air minum kemasan itu yang berjuang namanya Aqua. Dulu ketua Aqua ini dijual pertama, semua orang menolak. Tapi ketika Aqua ini sukses, banyak yang meniru, sehingga tiruan-tiruan ini walaupun mereknya lain tetap dinamakan. Maka untuk sukses jadilah yang pertama. SMP Negeri 1 Mbalen ini di kecamatan ini terbaik karena apa? Ini yang pertama. Kalau tidak bisa menjadi yang pertama, maka jadilah yang terbaik. Kalau nggak bisa yang pertama, nggak bisa yang terbaik, maka jadilah yang berbeda. Maka di antara siswa-siswa ini yang pakaiannya berbeda, dua anak ini, wong semua pakai pakaian santri, dia pakai pakaian pramuka. Berarti gampang sukses sah model ini. Karena apa? Berbeda. Ini juga sama. Di antara semua ini dia yang berbeda. Ngapunten Mbak, namanya siapa? Siapa? Iya. Via. Rumahnya mana? Kabunan. Kabunan itu kecamatan mana? Mbalen. Bapaknya namanya siapa? Purwanto. Purwanto. Asli mana Pak Purwanto itu? Yuk, Kabunan juga. Sudah, kamu tak kasih hadiah 50.000. Nah. Anak-anakku sekalian, enggak usah. Anak-anakku sekalian, hidup itu seperti itu. Kadang kita disuruh maju seperti takut. Hidup itu seperti sesuatu yang menakutkan, padahal yang kita hadapi sebenarnya biasa. Pertanyaannya ternyata tidak sulit. Mas, namanya siapa? Satria, Pak. Satria, kondang itu. Presiden Amerika tahun 65. Belum lahir. Bukan, pertanyaannya kan presiden tahun 65. Sebelum Pak Ali Rodi, kepala SMA Negeri 1 Mbalen siapa? Bulukis, Pak. Bulukis. Bulukis. Bulukiswati. Lah, Bulukiswati. Oke, tahu berarti dia. Guru yang paling kamu senangi di sini namanya siapa? Orang yang seneng, orang yang mencintai itu gak ngarah pelengahan. Kamu siapa yang kamu cintai? Sopo ya? Sopo ya? Oke, jadi inilah hidup. Kadang Allah memberi yang sulit, kadang memberi yang mudah. Tapi seberapa sulit dan mudah itu pasti bisa ditaklukkan kalau kita menghadapinya. Untuk Mas Satria 50.000, kena gue jajan Mas ya. Oke, itu dulu Bu Eni dari kami cukup. Ini sudah puana sekali. Mungkin dari awal hingga akhir ada kesalahan, kami mohon. Terima kasih, Pak. Jadikan orang sukses, doakan jadi orang sukses. Amin, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya dari kami Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.